Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Hasyana. Saya akan menjelaskan analisis kasus yang telah saya buat, yaitu HIV atau AIDS. Apa itu HIV atau AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus penyebab AIDS, terdapat dalam cairan tubuh pengidapnya seperti darah, air mani, atau cairan vagina. Pengidap HIV akan tampak sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam waktu 5-10 tahun. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, merupakan suatu sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV, sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Table of contents yang telah saya buat adalah 1. Cara penularan, 2. Proses terjadinya HIV, 3. Gejala HIV atau AIDS, 4. Diagnosis, 5. Data kasus dan pencegahan, 6. Kesimpulan. Cara penularan. Cara penularan HIV atau AIDS ada 4 macam, yaitu 1. Penggunaan jarum suntik yang secara bergantian, ibu hamil yang sudah positif HIV, sering bergonta-ganti pasangan, dan transfusi darah yang terkontaminasi oleh HIV. Proses terjadinya HIV atau AIDS, stadiumnya ada 4, yaitu stadium 1 periode jendela, dimulai sejak saat pertama terinfeksi, tidak ada tanda-tanda khusus, hanya seperti gejala flu yang dalam beberapa hari atau minggu hilang dengan sendirinya. Jika dilakukan tes darah untuk HIV atau tes HIV, hasilnya negatif, namun orang tersebut sudah dapat menularkan HIV kepada orang lain. Lama periode jendela itu yaitu 1-6 bulan. Stadium 2, HIV positif. HIV telah berkembang biak, hasil tes darah untuk HIV dinyatakan positif. Stadium ini berlangsung 5-10 tahun. Yang ketiga, stadium 3, munculnya gejala. Sistem kekebalan tubuh telah menurun, mulai muncul gejala meliputi diare kronis yang tidak jelas penyebabnya, pembesaran kelenjar limfe atau kelenjar getah bening secara tetap dan merata. Tidak hanya muncul di satu tempat dan berlangsung lebih dari 1 bulan. Stadium 4 masuk ke kondisi AIDS. Sistem kekebalan tubuh rusak parah, tubuh menjadi lemah terhadap serangan penyakit apapun, ditandai dengan adanya bermacam-macam penyakit, meliputi toksoplasmosis pada otak, kandidiasis pada saluran tenggorokan, pernafasan, paru-paru, dan berbagai macam kanker. Gejala HIV atau AIDS. Gejala mayor, demam lebih dari 1 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan, penurunan berat badan. Gejala minor, batuk-batuk lebih dari 1 bulan, infeksi umum yang rekuren, ruam gatal kulit menyeluruh, kandidiasis oropharyngeal, pembengkakan kelenjar getah bening, infeksi herpes simplex yang meluas. Diagnosis. Melakukan tes HIV atau tes darah untuk HIV. Tes HIV ini termasuk dalam bagian VCT atau Voluntary Counseling and Testing, KTS, Counseling, dan tes HIV sukarela. Terdapat di hampir semua rumah sakit daerah. Berikut data kasus HIV atau AIDS yang dilaporkan dari tahun 1987 sampai dengan Maret 2020. Peringkat pertama ada Jawa Timur, peringkat kedua adalah DKI Jakarta, peringkat 3 Papua, peringkat 4 Jawa Barat, peringkat 5 Jawa Tengah, peringkat 6 Bali, peringkat 7 Sumatera Utara, peringkat 8 Sulawesi Selatan, peringkat 9 Banten, dan peringkat 10 Kepulauan Riau. Dikutip dari Kemenkes RI. Pencegahan HIV atau AIDS ada 5, yaitu 1. Abstinence atau tidaknya berhubungan seksual. Yang kedua, be faithful atau setia kepada pasangan. Yang ketiga, kondom, melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kondom atau alat kontrasepsi. Yang keempat, no drugs atau jauhkan dari jarum suntik secara bergantian. Yang kelima adalah education, mencari pengetahuan mendalam tentang apa itu HIV atau AIDS. Kesimpulan, HIV atau AIDS merupakan masalah atau ancaman yang serius bagi seluruh masyarakat karena dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat bersifat permanen dan berjangka panjang.
Penyakit ini sangat mematikan dan berbahaya. Oleh karena itu, harus dilakukan adanya usaha pencegahan dengan melalui program pencegahan HIV atau AIDS di setiap daerah. Quotes by Tasya Nur Hasyana, yaitu hindari diri, keluarga, dan siapapun di sekitar kita dari virus HIV atau AIDS, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut adalah daftar referensi dari analisis yang telah saya buat. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.